Halo teman-teman semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat lalu ya. Kali ini saya mau bikin lapis legit keju. Kali ini saya panggangnya dengan oven listrik ya teman-teman. Saya coba lihat hasilnya lumayan bagus, matang sempurna. Yuk teman-teman kita bikin, ini hasilnya enak. Yang pertama kita mixer menteganya dulu. Di sini saya pakai 400 gram butter atau mentega. Ini kita mixer sampai kembang, sampai ringan dan pucat ya teman-teman. Sesekali kita aduk dengan spatula supaya yang nempel-nempel bagian bawah mangkok bisa termixer semua, sehingga menteganya bisa kembang dengan sempurna. Di sini saya pakai mentega yang dingin ya teman-teman, supaya bisa lebih kembang. Kalau misalnya cuaca panas, kalau kita nggak dinginkan dulu menteganya, itu biasa menteganya mencair dan tidak mau kembang. Sudah mulai kembang, saya aduk lagi. Terus kita mixer sampai kembang. Lalu kita tambahkan 40 gram kental manis. Lalu kita mixer lagi sampai tercampur rata saja, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita mixer menteganya sudah selesai ya teman-teman. Kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan telurnya. Di sini saya pakai 30 butir kuning telur. Kita nggak pakai putih telur ya teman-teman, hanya kuningnya saja. ...250 gram gula halus. Ini kita mixer sampai kembang, sampai kental. Ini kita mixernya sekitar 7 menitan, atau sesuaikan dengan kecepatan mixer kita. Lebih tepat kita lihat kekentalannya. Seperti ini, kentalnya sudah cukup ya teman-teman. Ini videonya saya agak percepat biar nggak panjang videonya. Ini kental begini sudah cukup. Lalu kita gabungkan kocokan telur dengan kocokan mentega. Ini kita tuang sedikit dulu supaya lebih mudah mengaduknya. Kalau kita tuang langsung semua agak susah aduknya ya teman-teman. Jadi kita tuang dulu sedikit, sekira-kira aja. Kita aduk sampai dia rata, baru kita tambahin lagi. Lalu kita tuang semua kocokan telurnya. Kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu atau tepung protein sedang, 2 sendok makan susu bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup rata ya teman-teman. Ini adonan sudah siap untuk dipanggang. Kalau misalnya teman-teman masih mau siapkan bahan lain,
Ini saya mau bikin cream cheese dulu, jadi adonannya lebih baik kita simpan di kulkas sambil menunggu, nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini saya pakai 250 gram cream cheese atau sesuai kebutuhan ya teman-teman. Ini suhu ruang. Saya tekan-tekan dan mixer sebentar hanya untuk menghaluskan saja. Ini mixernya sekitar 1 menit atau kurang, asal dia tercampur rata saja ya teman-teman. Nah ini teman-teman sudah cukup, dia udah halus, ini udah siap untuk dipakai. Kita pindahin ke plastik segitiga. Ini plastiknya kita potong ujungnya kira-kira segini ya teman-teman. Ini kita ikat plastiknya, lalu kita sisihkan dulu sampai nanti baru kita pakai. Sekarang kita siapkan loyangnya. Ini loyangnya saya keoles minyak, bukan mentega. Seharusnya ini oles pakai margarin atau mentega, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kertasnya nggak gerak aja. Ini kita timbang sekitar 70 gram atau 80 gram, ketebalan bisa sesuai selera ya teman-teman. Ini saya timbang per lapisnya 70 gram. Kita ratakan sampai tertutup semua. Lalu kita panggang sampai kecoklatan. Ini saya pakai rak bagian tengah. Ini saya panggang satu lapisnya sekitar 5-6 menit. Ini suhu oven yang saya pakai, suhu maksimalnya 230 derajat Celcius. Jadi saya pakai 220. Ini 5 menit sampai 6 menit, nggak sampai 6 menit, 5 menit lebih dikit udah coklat begini. Ini cepat banget ya teman-teman. Saya cuman sarankan ke teman-teman kalau panggang lapis legit jangan pakai oven yang low watt ya teman-teman, itu lama banget, nanti hasil lapisnya kurang bagus, hasilnya kering terus lama, makan waktu banyak. Untuk lapisan yang kedua juga sama 70 gram. Ini kita panggang sampai kecoklatan. Nah ini kalau ada yang gelembung-gelembung itu kita pecahin, lubangin. Ini saya pakai sumpit yang ujungnya kecil, lalu kita tekan-tekan pakai penekan lapis legit, lalu kita tambahin lagi adonan 70 gram. Ini saya aduk-aduk bagian yang mau diambil. Ini biasanya saya pakai mangkok, tapi kali ini saya kadang-kadang malas banyak cucian, jadi saya langsung aja. Teman-teman mau ukur pakai mangkok juga sama ya teman-teman, hasilnya juga sama. Lalu kita panggang sampai coklatnya agak sedikit, tapi nggak coklat banget. Lalu kita tambahkan cream cheese-nya, kerapatannya sesuai selera ya teman-teman. Yang penting kita bikin arahnya yang sama, nanti untuk yang akan datang juga sama. Ini kita panggang sekitar 2 menit supaya cream cheese-nya nggak nempel gitu saja sudah cukup. Lalu kita tambahkan adonan 70 gram. Terus kita ratakan sampai tertutup semua permukaan cream cheese-nya. Ini cream cheese-nya saya bikin 3 lapis, terus cream cheese 3 lapis cream cheese. Ini kita panggang terus sampai selesai ya teman-teman. Ini saya percepat videonya, ini sudah tinggal sedikit lagi sudah selesai. Ini sama ya, ini udah lapisan keberapa saya nggak hitung, tapi cream cheese nya keempat.
Kita panggang lagi sekitar 2 menit. Ini kita panggang kalau udah penuh begini, suhu ovennya kita harus turunkan sedikit. Di sini saya pertama panggang saya pakai suhu 220 derajat Celcius, jadi saya turunkan 10, jadi 210 derajat, atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Di sini saya pakai lembaran keju ya teman-teman, bikin cetak-cetak begini. Ini cetakan yang asal ada aja ya teman-teman, saya cari-cari yang lain nggak ada, hanya yang ketemu cuman ini, jadi saya hanya cetak-cetak untuk bagian atasnya aja. Ini nggak mesti ya teman-teman, bagian atas juga boleh pakai cream cheese atau pakai atau polos, sesuai dengan selera teman-teman. Di sini saya karena kayak orang kurang kerjaan aja ya teman-teman, jadi saya cetak-cetak buat untuk bagian atasnya. Lalu kita tambah, ini udah lapisan terakhir ya teman-teman. Ini udah penuh, pas habis sih teman-teman, dia punya adonan habis juga udah penuh. Nah ini kejunya saya hanya letak-letak begini aja, yang penting tersusun. Ini pakai cream cheese juga boleh ya teman-teman, cream cheese nya masih ada juga saya, jadi saya taruh di pinggirnya aja yang bolong itu, karena kelamaan di luar dia di pinggirnya bolong. Lalu kita panggang sampai sesuai dengan keinginan kita kecoklatannya. Nah ini udah cukup ya teman-teman. Ini kita keluarkan dari oven, ini saya tunggu sekitar 30 menit baru saya tuang dari loyangnya. Nah ini ya teman-teman hasilnya. Ini kita pakai oven listrik dengan gas, kalau bagi saya kurang lebih hasilnya cepatnya juga sama. Nah ini pinggirnya nggak basah. Ini saya nggak pakai api bawah ya teman-teman, hanya pakai api atas saja. Dari awal sampai selesai saya nggak pakai api bawah ya teman-teman. Ini kita mau pakai api bawah dengan nggak, sesuaikan dengan oven kita masing-masing. Ini besoknya baru saya potong bagian pinggirnya supaya ada hitam-hitamnya, kita buang, lalu kita potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Nah ini teman-teman hasilnya, teman-teman bisa lihat lumayan. Ini baru pertama saya pakai oven listrik ya teman-teman, biasa saya pakai gas, jadi hasilnya sama ya teman-teman. Saya sarankan ke teman-teman mau pakai oven gas, oven listrik, sama saja hasilnya, rasanya juga enak sama. Teman-teman terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton, yang sudah mendukung channel aku. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga resep ini bermanfaat ya buat teman-teman, supaya teman-teman yang mau bikin juga bisa bikin. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Kali ini saya mau bikin lapis legit nanas. Ini pakai selai nanas. Ini juga baru pertama kali saya bikin. Ternyata memang benar-benar enak. Lapis legitnya lembut, lembab. Terus wangi selai nanas dengan butternya memang pas banget. Enak, benar-benar enak dah. Yuk ikutin cara bikinnya ya. Yang pertama kita kocok menteganya dulu ya. Di sini saya pakai 350 gram mentega. Di sini saya pakai 200 gram butter, terus 150 gram margarin. Ini kocok sampai kembang. Sambil kocok mentega kita siapkan telurnya. Di sini saya pakai 30 butir kuning telur, tambah 2 butir telur utuh. Di sini saya pakai 180 gram gula pasir. Soalnya selainya manis, jadi saya nggak berani terlalu banyak gulanya, jadi saya kurangin gulanya.
Kita kocok dengan kecepatan rendah dulu, makin naik sampai kecepatan yang paling tinggi. Ini kita kocok sampai kembang, sampai kental berjejak. Nah, ini segini sudah cukup kembang. Ini saya kocok sekitar 5 menitan. Ini sudah kembang, sudah penuh. Tambahkan 75 gram tepung serbaguna dan 25 gram susu bubuk. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Ini hanya aduk sampai tercampur rata saja ya. Ini kocokan menteganya juga sudah cukup kembang, sudah ringan. Kita campurkan kocokan menteganya yang sudah kembang ke kocokan telur. Kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata saja. Ngaduknya tidak perlu berlama-lama. Ini adonan sudah siap untuk dipanggang. Di sini saya bikin per lapisnya 100 gram. Ini saya pakai loyang ukuran 20 x 20 tinggi 7 cm. Diaduk sebentar supaya lebih rata. Sebelumnya loyangnya diolesi dengan mentega dulu atau margarin. Setelah itu baru dialasi dengan kertas roti. Olesi lagi dengan mentega supaya kertasnya tidak lengket. Ratakan adonan dengan sendok saja. Lalu panggang dengan api atas saja ya, jangan pakai api bawah. Per lapisnya saya panggang 5-6 menit atau sampai kecoklatan. Suhu oven disesuaikan dengan oven masing-masing. Sesuaikan dengan oven yang kita pakai ya. Soalnya beda oven, beda suhu pengaturannya. Ini sudah kecoklatan, ini saya panggang sekitar 8-9 menit, soalnya lapisan pertama. Ini untuk lapisan kedua tetap 100 gram. Sebenarnya panggang kue lapis itu gampang-gampang susah. Caranya per lapisnya itu 5-6 menit itu sedang. Kalau misalnya terlalu cepat mateng, apinya terlalu gede, jadi kan cepat coklat itu. Nah, itu hasilnya biasanya lapisnya berminyak, benyek. Terus gimana ya, mentah gitu, nggak mateng gitu, tapi udah coklat. Terus kalau misalnya apinya terlalu kecil, misalnya panggal sampai 9-10 menit baru matang, itu biasanya hasil lapis leginya agak kering ya. Bisa aja sih kalau pemula gitu. Kalau lama-lama kita ngerti, kadang harus melewati kesalahan dulu baru kita bisa. Benar nggak? Ini sudah lapisan yang ketiga, sama panggangnya 5-6 menit sampai kecoklatan begini. Di sini saya setiap 3 lapis ditambahkan selai nanas. Saya pakai selai nanasnya 700 gram. Kalau menurut saya ini kemanisan terlalu banyak, karena saya pemula, saya tidak tahu, jadi saya hanya coba-coba, kebanyakan rupanya. Saya sarankan teman-teman bisa pakai 400 atau 500 gram atau 4 lapis baru tambahkan selai gitu juga bisa, supaya jangan terlalu manis. Sudah selesai begini, kita panggang sekitar 2-3 menit atau sampai permukaannya kering panas gitu. Ini bisa tekan-tekan sedikit, tidak lengket.
Bisalah ditekan-tekan sedikit supaya rata. Ini untuk lapisan yang keempat, sama ya, dia punya adonan 100 gram. Diratakan. Lanjut panggang sampai adonannya habis. Ini saya 3 lapis pakai selai, boleh juga 4 lapis baru kasih selai. Nah, ini adonan sudah mau habis, tinggal sedikit lagi. Ini 2 lapis lagi sudah selesai, sudah penuh. Jangan lupa tekan-tekan dengan penekan lapis legit supaya permukaannya yang ada gelembung dia bisa rata. Seperti biasa, tambah 100 gram adonan. Ratakan adonannya sampai rata. Nah, ini sudah lapisan terakhir. Itu yang ada gelembung-gelembung itu ya, yang saya lupa videoin tadi. Lain kali saya bisa videoin nanti, lain kali ya, karena saya sering lupa. Lapisan terakhir, ingat jaga apinya jangan sampai kegosongan. Biasa saya turunkan apinya supaya jangan terlalu cepat gosong. Ini lapisan yang terakhir, saya selainya saya nggak panggang dulu, langsung tambah selai ya, kira-kira lah, yang penting ada selainya di atas. Sudah lama saya mau bikin tapi nggak kesampaian, baru kali ini saya bikin karena ada yang request, akhirnya baru kepikiran bikin juga saya. Ini panggang yang terakhir, apinya ingat kecil. Nah, ini sudah selesai. Ini saya pakai api agak kecil supaya rata gitu. Setelah matang, saya diamkan sekitar 30 menit baru sisir pinggirnya dan keluarkan dari loyangnya. Ini kubiarkan posisi telungkup sekitar 1 jam baru saya balik. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lihat tuh, menggiurkan banget, enak, warnanya cakep. Ini untuk hari raya, jangan terlewatkan. Ini keesokan harinya baru saya potong-potong. Lapis legit nanasnya memang enak, lembab. Cuman agak kemanisan, kalau bagi saya agak kemanisan karena selainya kebanyakan. Saya sarankan teman-teman kalau mau bikin 4 lapis baru kasih selai atau kurangi selainya supaya jangan terlalu manis. Tapi enak sih bagi yang suka manis. Wah, lihat tuh teman-teman, mantap banget, enak banget, pas di lidah. Wangi butter, wangi selai nanasnya memang pas banget. Teman-teman wajib dicoba ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton, sudah meluangkan waktunya. Semoga teman-teman semua kita sehat selalu, bisa melakukan aktivitas yang kita mau. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya ya teman-teman.